kolonel ya waktu itu. Dan saya melihat bagaimana beliau turun ke bawah ke prajurit itu, saya merasakan, wah ini komandan ini agak beda ini, luar biasa. Gitu. Gimana luar biasa? Pak? Luar biasa dalam konteks apa yang dikatakan beliau, itu saya mendapatkan ilmu baru. Saudara, saya Aiman Wicaksono, saya sekarang bersama dengan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus, Bapak Aris Marsudianto. Selamat malam, Pak Aris. Selamat malam, Mas Aiman. Luar biasa. Apa kabar, Pak? Baik. Mohon maaf lahir batin, masih suasana Lebaran. Iya. Ini hari kedua. Iya. Saya terima kasih diterima di kediaman Pak Aris. Ya. Dan ini adalah wawancara eksklusif iNews. Ya. Sekali lagi saya terima kasih, Pak. Cuma saya sebelum mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, tentu pertanyaan yang terkait dengan kondisi terkini, perang Iran, BBM, mungkin juga nanti ada MBG, Pak. Ada juga mungkin nanti, mohon maaf Pak, kalau seandainya memang saya banyak bertanya terkait dengan kondisi terkini, teror dengan aktivis misalnya, teror ke aktivis, dan seterusnya nanti saya akan tanyakan. Tapi saya ingin tanya dulu Pak, ini ruangannya luar biasa, saya lihat merahnya menyala putih. Oke. Kenapa Pak Ini merah putih nih Pak? Ruangan ini ya saya namain ruangan merah putih. Oke. Ya, karena saya kepingin suasananya itu setiap saat menggaungkan rasa nasionalisme ya. Bahkan ini bantalnya merah putih Pak ya? Iya kan? Oh, luar biasa. Tisunya merah dan putih. Tisunya merah, kotaknya merah, tisunya putih. Iya. Hampir di setiap ruangan rumah saya Iya. ada bendera merah putih. Oke. Ya, karena saya kepingin suasana nasionalisme di hati ini selalu digelorakan lah, diingat ya. Kebetulan sama dengan iNews. Warnanya juga merah putih, Pak. Oh, sedikit iya. ada birunya. Logo iNews sudah merah putih. Baik, Pak Aris, terima kasih. Pak Aris, saya ingin tanya, mungkin banyak yang nggak mengetahui, karena Pak Aris kan jarang muncul. Jadi kalau boleh dikatakan, Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, ini biasanya di belakang layar. Sekarang muncul, saya terima kasih sekali lagi Pak iNews yang mendapatkan eksklusif. Saya ingin tanya, tugas Bapisus apa sih, Pak? Oke, jadi saya selama ini memang nggak pernah muncul. Ini muncul karena Lebaran aja. Jadi sebelumnya saya mengucapkan kepada seluruh masyarakat, rakyat Indonesia, secara pribadi, keluarga, dan atas nama Bapisus, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya. Semoga seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, Amin. dan negara kita ya selalu kompak ya, rasa persatuan dan kesatuan untuk membangun bangsa ini Terus bergerak selalu membangun. terjalin Amin. ya, Amin. dengan baik dari berkah Ramadan dan Idul Fitri ini ya. Amin. Amin. Tugas Bapisus apa Pak? Kalau tadi saya tanyakan, Oke. karena terkait dengan banyak orang nggak tahu itu. Bapisus itu apa sih? Saya dilantik pada tanggal 22 Oktober 2024 ya, itu untuk menjabat sebagai Kepala Bapisus. Ya, di sini sudah bisa dibuka ya di Perpres Bapisus ya, apa tupoksi daripada Bapisus, yaitu pada prinsipnya Bapisus ini untuk namanya pengendalian. Nah, kalau pengendalian itu kan judulnya pengawasan. Oke. Pengawasan dan kontrol. Oke. Nah, apa yang diawasi dan apa yang dikontrol? Ya tentunya APBN, ya anggaran, ya pendapatan negara yang diberikan kepada seluruh kementerian dan lembaga ya sampai ke tingkat daerah, itu juga harus diawasi dan dikontrol. Namun demikian, apabila ada pelanggaran-pelanggaran, Korupsi ya, misalnya Pak? korupsi, Sering ditemukan Pak? ya, oh banyak. Oke. Korupsi, Lapornya manipulasi, kemana, Pak? iya, korupsi, manipulasi, ya, termasuk juga ilegal-ilegal. Oke. Ya. Bapisus ini bukan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kita berkoordinasi melekat dengan kejaksaan, dengan kepolisian, dengan KPK. Coba sekarang kita melihat kan, bagaimana proses pemberantasan korupsi, penindakan ilegal-ilegal, baik itu illegal logging, illegal planting, illegal fishing, ya, manipulasi, penyelundupan. Ini kan luar biasa kan, baru 1,5 tahun pemerintah sekarang ini. Yang mungkin dulu itu tidak tersentuh, tapi sekarang ya semuanya bisa terkuat. Bahkan mohon maaf saya potong Pak. Bahkan bisa dikatakan jarang ada satu anggota partai, Pak Presiden, Partai Gerindra, yang kemudian juga terjerat kasus korupsi. Kita sebut saja misalnya Bupati Pati, ya. Pak Sudewo, yang terjerat KPK. Itu bagian dari komitmen pemberantasan korupsi Pak Prabowo. Betul. Beliau sejak dulu, ya sebelum jadi presiden pun,
sudah mewanti-wanti kepada para kadernya sendiri di Partai Gerindra. Dan itu sudah disampaikan. Kemarin beliau juga wawancara, sudah disampaikan sejak beliau dilantik, semua pejabat sudah di warning. Bersihkan diri kalian masing-masing sebelum kita bersihkan. Nah ini sudah kita lakukan terus. Kalau masih ada banyak yang terjadi, ya ke depan kita akan semakin tajam. Termasuk saya ingin bertanya Pak, mohon maaf kalau Bapak mungkin tidak bersedia untuk menjawab, nggak apa-apa Pak, tapi saya bertanya bahwa informasi yang saya dapatkan juga bahwa Reza Khalid masih ada hubungan famili dengan ponakan Pak Prabowo. Pak Budi Jiwandono. Tapi kemudian tetap diproses hukum. Oh, nggak ada Betul, Pak, ada pandang masih bulu. Ada hubungan Ya, keluarga. nggak ada pandang bulu. Ya, dan sekarang kita sudah mengeluarkan red notice kan, kepolisian. Itu ya kita nggak ada pandang bulu siapapun. Ya, nggak ada pandang bulu, bahkan dari awal itu Pak Presiden itu ya, waktu itu Pak Prabowo diangkat menjadi Menhan ya 7 tahun yang lalu ya. Begitu beliau sudah wanti-wanti kepada seluruh keluarga, tidak ada yang bisnis di dalam, bahkan termasuk saya, siapapun yang orang-orang dekat saya juga tahu diri. Maksudnya tidak boleh bisnis di dalam maksudnya? Ya jangan sampai menimbulkan konflik of interest dengan pemerintah. Ya jangan ada bisnis dengan pemerintah. Ya, nah sampai detik ini juga begitu. Ya jadi beliau tidak pandang bulu untuk memberantas korupsi ini. Siapapun yang terlibat ya akan ditindak dengan tegas. Jadi apa yang Pak Prabowo sampaikan waktu kampanye 2014, 2019, bahkan waktu itu Pak Prabowo sering dibilang Bapak bocor gitu, ada sebelah bocor, dilakukan saat ini untuk menutup bocoran. Iya, Mas, tahu nggak? Udah disampaikan beliau berkali-kali. Ya, akar permasalahan bangsa kita adalah korupsi, manipulasi, ya, money laundry, ya, under invoicing, ya, ilegal. Ya, ini harus kita ini negara besar. Tapi kalau di-manage dengan seperti itu, dimanapun nggak akan bisa makmur. Makanya untuk memberantas ini juga tidak gampang. Ini perlu keberanian, perlu nyali yang besar. Ya perlu sistem yang benar-benar konkret. Begitu. Dan ini beliau lakukan. Ya, kita udah melihat kan berapa tahun ini, 1,5 tahun ini hasilnya nampak kan. Dan kenapa yang dipilih Bapak selain kalau tidak salah dari tahun 92 Bapak kenal dengan Pak Prabowo, 34 tahun, dan Bapak juga punya kemampuan dari sisi investigasi karena Bapak pernah menjadi pasukan anti teror di pasukan komando pasukan khusus Kopassus, betul ya Pak? Oke. Dan itu kemudian Bapak gunakan keahlian, kemampuan, kejelian untuk mencari, untuk melihat, untuk mengawasi siapa saja yang membuka kebocoran dan tanpa pandang bulu langsung ditindak. Oke, saya mengenal beliau ya waktu saya lulus tahun 92, kemudian kita ada pendidikan di Kopassus ya, di situ beliau waktu itu Komandan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus ya, itu masih letkol atau kolonel ya waktu itu, dan saya melihat bagaimana beliau turun ke bawah ke prajurit itu, saya merasakan wah ini komandan ini agak beda ini, luar biasa. Gitu. Di mana luar biasa? Luar biasa dalam konteks apa yang dikatakan beliau. Itu saya mendapatkan ilmu baru. Kemudian apa yang dilakukan beliau perhatian kepada prajurit, itu luar biasa. Ini contoh. Saya waktu itu baru masuk, itu beliau kumpulkan seluruh prajurit itu. Saya masih ingat itu. Beliau berbicara cybernetic. Cybernetic ini moto, slogan. Bila engkau berpikir kalah, sebenarnya engkau sudah kalah. Wah, itu waktu itu kita mau ada seleksi untuk masuk Kopassus, ya 20 orang. Tapi ini kan masih umum nih, infanteri semua. Nah, kemudian beliau menyampaikan setelah saya masuk di Kopassus, selesai, saya semakin mengerti visi-visi mission beliau. Saya akhirnya semakin yakin, oh Pak Prabowo ini berpikir out of the box ini, di atas rata-rata. Beliau selalu kepingin menciptakan sesuatu yang tidak mungkin bagi orang biasa, itu harus bisa diciptakan. Karena negara lain menciptakan. Ya beliau bicara kepada kita, make the impossible to be possible. Buat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Contohnya waktu itu apa? Nah contohnya waktu itu beliau masih di pasukan khusus, beliau cerita,
kita pasukan khusus ini ya kadang-kadang kalau bergaul sama pasukan khusus yang lainnya setengah diejek juga. Ini pasukan kita ini nggak bisa perang di negara S. lain maksudnya ya? Ya, Oke. dengan negara lain. Oke, akhirnya beliau membuat itu rumor itu terpatahkan. Oke. Siapa bilang Mike. pasukan khusus kita tidak bisa itu beroperasi di daerah S. Itu beliau buat rencana untuk ke Monefres. Oke. Ya kan? Dan alhamdulillah waktu itu tanggal 27 April ya. 96 mungkin ya, Iya, iya. 96, 97 ya. 8.000 meter lebih. Oke. Iya, iya, 8.400-an sekian kan Iya. gitu. Dan itu terpecahkan. Iya, Nah, jadi mitos. Oh itu awalnya waktu itu karena ada rumor dari pasukan khusus negara lain, ini hanya jago di daerah tropis, daerah Ya, S nggak bisa. pokoknya- Ditunjukkan waktu itu. Ya, Itu Indonesia latar ini, belakangnya itu, Pak. Ya, Indonesia ini Oke. hanya jago perang hutan saja, Ya, karena ya, kan ya. kita wilayah hutan Ya, kan gitu ya. Itu bagaimana di padang pasir, bagaimana di es itu. Kemudian setelah itu beliau kepengen menunjukkan loh pasukan khusus kita ini bisa kok bersaing dengan pasukan khusus lainnya. Ayo kita pecahkan rekor-rekor yang lain. Rekor-rekor yang lain. Beliau membuat terjun konfigurasi, Oke. terjun bebas itu. Free fall itu. Free fall, gandeng-gandengan itu sampai berapa ratus pecah rekor. Kemudian terjun payung susun. Jadi terjun payung itu susun, jadi panjang sekali Iya, kayak iya, ular iya, begitu. iya, iya. Ya itu semuanya. Dan banyak sekali yang beliau perbaikin ya, misalnya juga kurikulum Kopassus. Oke. Kurikulum Kopassus dulu itu beliau melihat perbandingan dengan negara-negara lain. Ya, contoh Delta Force, M16, GAG-9, ya, dan seluruh pasukan dunia itu loh, kok standar fisik kita dengan Navy SEAL kok jauh ya? Akhirnya beliau naikkan kurikulum Kopassus, beliau rubah. Ayo kita setarakan dengan kurikulum Navy SEAL. Renang 1,5 kilo, pull up 32. Standarnya dinaikkan. Ya, standarnya dinaikkan, set up itu squat jump Ngos-ngosan dulu 82. Nah, waktu itu terengah juga dong yang lain. Terengah Betul. dalam artian bahwa nggak siap kan tiba-tiba langsung naik standar semua. betul. Nah, ini kalau orang yang nggak tahu, seakan-akan ini konsep yang mimpi. Oke. Padahal beliau sudah studi banding dengan berbagai macam Nggak pasukan cuma khusus satu. anti teror di Oke. dunia. Jadi dilakukan riset dulu. Betul. Jadi ada compare. Ya, ya, Kalau ya. mereka mampu, kenapa kita tidak? Oke. Nah, oleh karena itu sistem mereka kita adopsi, kita modifikasi. Nah, beliau buat namanya peralatian komando. Sebelum latihan komando 3 bulan dulu, Ya, dididik dulu fisiknya. Alhamdulillah, saya pelakunya mampu. Yang dulu kita contoh ya pull up itu nilai 18. Ya, Itu ya. kayaknya kok berat. Waktu itu saya bisa 32. 32. 32. Satu bayangin waktu aja. tuh, luar biasa. Ya, Pull up satu waktu. Ya pull up, set up. Ya. Makanya gultor ya, Pak. Ya renang itu sampai Kalau sekarang 181 Pak namanya. 181 Bulldog. Iya, iya. Renang itu sampai 1,5 kilo. Iya, iya, menyeberangi Danau Cirata. Ya, ya. Itu yang ada di Jawa Barat. Ya, meskipun memiliki kemampuan sendiri-sendiri Betul. grup Jadi yang di, lain. Ya. jadi di sini saya mau sampaikan sejak beliau muda, ya, itu 30 tahun yang lalu itu, benar nggak? Ya. 30-an tahun yang lalu, beliau itu sudah mempunyai vision, ya, sesuatu yang di atas rata-rata. Dan itu beliau lakukan itu dengan terukur. Nah, makanya saya sekarang tidak heran begitu beliau jadi presiden, pasti ya apa yang ada di pikiran beliau ini benar-benar sesuatu yang out of the box, yang kadang-kadang orang biasa itu bertanya-tanya. Nah, tapi itu semuanya sudah dihitung, udah terkonsep ya. Dan beliau selalu panggil orang-orang ahlinya. Siapapun, beliau suka diskusi. Jadi nggak usah khawatir. Setiap keputusan itu udah melalui penggodokan yang luar biasa. Saya mau masuk ini Pak, termasuk misalnya ikut BOP. Yes. Termasuk misalnya soal MBG. Ya, Termasuk soal yang kebijakan-kebijakan yang lain. ya, Itu Pak Prabowo pasti sudah melihat, sudah melakukan riset, sudah menimbang, dan itu diputuskan dengan matang. ya.